kejadian yang mau gue ceritain ini terjadi di tahun 2019. Oke. Tepatnya di IPB, Oke. kampus di Bogor. Kampus di Bogor. Nah kan lo pada tahu kan biasanya kalau misalnya orang-orang dari daerah terus ngampus di IPB misalnya gitu. Nah pasti kan mereka orang-orang daerah ini bikin kayak suatu komunitas yang disebut kayak paguyuban gitu kan. Paguyuban, betul. Nah iya. Nah kejadian yang mau gue ceritain ini nih terjadi di paguyuban anak-anak Bandung. Yang Oke. kuliahnya di IPB. Iya yang kuliah di IPB. Oke. Nah di tahun 2019 ini mereka ngadain makrab lah. Nah makrabnya itu diselenggarain di IPB Gunung Gede. Oke. Nah by the way IPB Gunung Gede tuh kayak bukan di tengah kota. Iya ya. Tahu. Nah dan itu tuh kayak udah IPB tua gitu lebih. Kan siapa tahu kan masih Iya, anak Bogor iya, kan. gua anak Bogor. Gitu. Nah Berarti di pedesaan gitu. bukan pedesaan Bukan juga pedesaan sih. sih, Bi. Emang kan tadi cuma bilang kok misalnya IPB yang pusatnya kan di kota. Ini kayak agak jauh lebih. Ini nggak dekat kota lah, tapi nggak desa juga. Oke. Gitu. Nah pertama kali mereka nyampe itu sekitar jam 4-an Sore. Agendanya jam 9-an mereka mau kayak api unggunan gitulah. Biasalah ya. Ya biasalah. Acara paguyuban ini yang ngelit itu namanya Wildan. Ini Wildan. gua samarin namanya ya. Oke. Nah Wildan yang ngurusin segala macam bla 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 bla. Nah buat bikin api unggun kan sekitar jam 9-an. Nah sejam sebelum acara mulai mereka beberes-beres kan tuh. Nah ada salah satu dari anak paguyuban Bandung ini namanya Eka. Nah si Eka ini emang bestie sama Wildan. Oke. Gitu. Nah Eka nyamperin si Wildan bilang, Dan lo tau nggak kamar mandi di mana? Tuh. Gue dapat nih, gue pengen ganti pembalut gitu. Oh, Eka Oh, Eka cewek. cewek. Iya, Eka cewek. Oke. Oke. Gitu. Nah terus karena emang baru pertama kali mereka datang ke sana, Wildan bilang di sana repot deh kalau misalnya gue jelasin, gue temenin aja. Oke. Temenin lah si Wildan sama Eka kan ke kamar mandi. Udah Wildan nunggu di luar kan. Pertama Wildan kayak nunggu, nih anak kok lama banget nggak keluar. Nah pas mau diketok sama si Wildan akhirnya si Eka keluar. Gitu nih itu kayak sekitar 20 menitan lah di kamar mandi. Kan kasarannya kayak cuman ganti pembalut kan harusnya nggak lama dong. Iya, nggak selama itu sih. Iya nggak selama itu kan. Udahlah habis itu si Wildan nanya sama Eka, udah kak gitu. Si Eka cuman ngangguk doang gitu. Yaudah yuk kita ke acaranya yuk gitu. Udah mereka jalan lah gitu. Nah kayak sekitar 100 meter 200 meter dari kamar mandi itu si Wildan tuh ngerasa kayak kok di belakang gua nggak ada orang ya gitu. Oke. Si Wildan madep belakang ke tempat kamar mandinya itu. Bener lah ternyata si Eka belum jalan. Masih diem di situ. Eka diem doang bengong. Hah? Gitu kayak nah Wildan bingung lah ini ngapain nih anak, disamperin lagi sama si Wildan. Kayak ditarik gitu tangannya, kak lu kenapa gitu, diem aja kan, kak ayo ke acara gitu. Jangan bohong tau di tempat kayak gini gitu kata si Wildan. Ngikut lah kan si Eka ngikut sama Akhirnya Wildan. Nah jam 9 tadi gue bilang tuh mereka emang nyiapin api unggun buat agenda malam itu tuh kayak refleksi diri gitu loh. Iya, oke. Jadi kayak ajang untuk nangis-nangisan gitu lah. Muhasabah gitu ya. Iya, muhasabah ya. Aha. Nah, jadi di muhasabah ini yang ngelit itu Wildan juga. Karena kan dia kan koordinator acaranya gitu kan, ketua pelaksananya. Udah jadi posisinya itu ada kayak 30 mahasiswa gitu, 30 anak-anak paguyuban itu kayak ngelingkerin api unggunnya. Nah, Wildan minta anak-anak buat nutup mata. Oke. Kayak ditutupin mata, diikat pakai kain gitu. Oke. Nah di situ Wildan kayak mandu acaranya kan gitu. Dia bilang lah kayak coba lu ingat orang tua lu yang ada di luar kota, doain lu segala macem gitulah. Di situ suasananya tuh hening banget gitu. Oke. Dan beberapa ada yang nangis juga Oke. gitu. Nah di saat situasi lagi hening, di antara 30 orang itu tiba-tiba Wildan dengar ada suara cewek ketawa Anjrit. kayak Tiba-tiba. Chef di situ tuh posisinya kan lagi pada Hening, nangis, hening segala macem. Tiba-tiba nggak cuman Wildan yang dengar, 29 orang yang ngelingkerin api unggun itu juga dengar. Berarti kenceng dong suaranya. Kenceng banget Chef. Waduh. Malam-malam lagi kan jam 9 setengah 10-an. Nah si Wildan buru-buru buat nyuruh anak-anak buka kain matanya gitu loh. Nah pas anak-anak lagi buka kain matanya, ada satu cewek yang ternyata nggak buka
penutup matanya. Oke. Dan yang Wildan lihat itu yang nggak buka nutup matanya, dan yang ketawa itu ternyata si Eka. Yang tadi Wildan temenin ganti pembalut. Bener. Nah, orang-orang udah pada bubar gitu karena ngelihat si Eka ketawa-tawa sendiri tiba-tiba. Si Eka-nya tetap kayak duduk tegak gitu. Waduh. Tetap ketawa aja Oke. gitu loh, kayak gitu. Nah, Wildan samperin Eka lah. Si Wildan kayak nyuruh, "Kak, bangun gitu. Lo kenapa? Itu sadar gitu." Nah, pas si Wildan nepok-nepok badannya Eka suruh bangun, tiba-tiba Eka pingsan Oke. Oh. gitu. Nah, ngelihat si Eka pingsan, buru-burulah si Wildan tuh nyuruh 2 juniornya, anak-anak paguyuban juga ya, nyuruh 2 juniornya buat nganterin Eka ke puskesmas. Oke. Berarti keluar dari IPB dong. Iya, gitu. benar. Udahlah, 2 junior ini nganterin Eka naik motor. Nah, jadi mereka bonceng 3 gitu lah. Si Eka duduk di tengah, dan Eka tuh kepalanya dan badan tuh disenderin ke Ke yang orang yang di belakang. Oke. Gitu, karena kan posisinya si Eka lagi pingsan kan. Iya. Nah, udah mereka motoran lah bertiga kan tuh. Nah, mereka tuh nyetir sekitar jam 10-an. Nah, udah di situ kan kebayang lah kalau misalnya kampus-kampus kayak di Bogor, kayak di Depok kan kanan kiri gelap, Iya, terus pohon-pohon. pohon-pohon gitu kan, Oke. Chef. Tiba-tiba di tengah jalanan yang lagi kosong kayak gitu, Eka tuh kayak negakin badannya gitu. Aduh. Yang tadinya lemes kan, tadi ingat kan lo, Iya. yang tadinya lemes dia nyandarin ke badan si junior yang belakang. Tiba-tiba dia tegak, kayak langsung nepok juniornya lagi nyetir naik motor. Oke. Kayak nepok gitu punggungnya, kayak gitu. Heeh. Nah, pas ditepok gitu, juniornya nyadar kalau misalnya, oh, Eka udah bangun, gitu kan. Iya. Ditanya sama junior yang nyetir ini, "Kenapa, Kak?" gitu. Si Eka ngomong, "Berhenti di sini." Gitu. Waduh. Di tengah jalanan. Di tengah jalanan yang kanan kiri hutan, Pohon, iya. pohon gelap gitu. Nah, mereka berhenti, mereka nanya ke Eka, "Kenapa, Kak?" gitu. Eka nggak jawab, tapi Eka langsung turun dari motor. Nah, tiba-tiba dia kayak nyebrangin jalanan, karena di sebelah kanan mereka tuh, di tangan kanan mereka sebelahnya, itu tuh kayak ada pohon gede banget gitu loh. Oke. Nah, tiba-tiba Eka nyebrangin jalannya. Eka jalan ke arah situ, ke arah pohon itu. Nah, Eka jalan ke arah pohon, pas udah di depan pohon, Eka berhenti. Pas Eka berhenti, 2 juniornya tuh bingung dong. Kayak, ngapain Eka tiba-tiba jalan ke arah pohon itu dan berhenti tiba-tiba, gitu. Pas junior yang ngomong, "Ngapain, Kak?" gitu. Tiba-tiba Eka langsung muterin badannya Oke. balik ke arah mereka, dan si Eka itu nari. Tai. Aduh, kok gue merinding ya. Eka nari jaipong gitu loh, kebayang gak sih? Iya. Kayak tangannya meliak-liuk kayak gitu. Nah, di situ posisinya juniornya takut. Iya. Pas junior yang ngedeketin, tiba-tiba Eka jatuh Anjir. Oke. gitu. Kayak dibangunin, "Kak, lu kenapa, Kak?" gitu. Nggak bangun lah Eka. Makin panik, mereka berdua langsung mikir lah cepet-cepet buat ngebawa Eka ke puskesmas. Gitu. Udah, mereka bopong Eka, mereka dudukin lagi Eka di tengah, Eka disenderin lagi ke orang yang di belakangnya, jalan lagi. Nah, sebelum banget kayak keluar gerbang IPB, tiba-tiba banget si Eka tuh kayak tadi negakin badannya lagi. Oke. Negakin badannya lagi, tapi bedanya adalah yang tadi tuh si Eka tiba-tiba ngomong suruh berhenti. Di sini tuh Eka langsung muterin kepalanya ke belakang. Aduh. Dia berarti ngelihat si junior yang di belakang gitu dong. Iya. Gitu. Pas kepalanya Eka madep ke belakang, Eka tuh langsung melek. Pas Eka melek tuh matanya merah banget. Aduh. Nah, seketika juniornya kaget dong, kayak, "Hah?" gitu. Nah, pas Eka melek matanya merah, Eka tuh langsung ngebentangin tangannya gitu, kanan kiri. Aduh. Dan Eka tuh tangannya ngeliak-liuk lagi, Kayak yang tadi depan pohon. nari lagi dia di atas Aduh. motor. Juniornya takut banget. Dan mereka berdua mutusin untuk nggak bawa Eka ke puskesmas, tapi balik ke venue, ke tempat balik acara. ke tempat. Oke. Pas nyampe di tempat api unggun, Eka masih dengan posisi yang sama pas lagi di tengah motor. Oke. Masih tetap ngeliak-liuk tangannya. Sepanjang Aduh. mereka dari gerbang sampai api unggun tuh. Si Eka masih nari, Tangannya tuh masih tangannya masih gerak-gerak. ngeliak-liuk kayak gitu. Udahlah, nyampe lah kan mereka bertiga di tempat kan. Disamperin lagi sama Wildan gitu. Nah, Wildan langsung bawa Eka, kayak ngebopong Eka gitu, ditidurin ke saung.
Oke. Situ Wildan nyoba kayak nepok-nepokin pipinya Eka. Kak gitu. Kak bangun gitu. Mm-mm. Kak bangun, lo kenapa gitu. Pas si Wildan tuh lagi nepok-nepokin pipinya Eka, tiba-tiba tangannya Wildan tuh ditangkis sama Eka. Anjir. Terus? Habis nangkis tangannya Wildan, tiba-tiba si Eka ngomong. Si Eka tuh ngomong pakai bahasa Sunda. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesiain, dia ngomong kayak gini. Jangan berani-berani nyentuh pipi saya ya. Aduh. Dan di situ Wildan sadar dan Wildan tahu temennya kesurupan. Oke. Nah, Wildan tahu kalau misalnya Eka kesurupan, Wildan ngajak ngomong lah si sosok ini yang masukin badannya Eka. Ngomong kayak gini. Assalamualaikum. Kenapa kok ganggu teman saya? Kata Wildan. Si cewek ini ngomong, teman kamu kotor. Nah, Wildan langsung kayak, oh iya, Eka kan lagi dapet tadi. Iya. Tadi Wildan yang nganterin kan kamar mandi. Nah, Wildan ngomong lagi, iya, tapi kan teman saya nggak ganggu. Gitu. Nah, si cewek ini ngomong lagi, kalian berisik, saya nggak suka. Oh, aduh. Gitu. Nah, si Wildan ngomong lagi lah, ya udah, kita mau kegiatan dulu ya, niat kita nggak ganggu kamu. Gitu. Disuruh pergi, tapi sosok ini malah nggak mau. Si sosok ini tuh malah makin ketawa-tawa gitu loh. Nah, si Wildan tahu ini makin nggak beres. Si Wildan nyoba baca-baca ayat yang emang dia bisa lah gitu. Nah, di situ Wildan bacanya surat Anas. Kan bisa tuh Anas, Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas gitu kan. Nah, ya udah si Wildan bacain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas gitu. Nah, pas banget Wildan baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba si sosok ini ngomong kayak gini. Malikinas, ilahinas gitu sambil ketawa. Wah, Wildan di situ takut banget, dan di saung itu bukan cuma Wildan doang yang ada. Teman-temannya juga takut banget di situ. Lu gue merinding weh. Wildan ini langsung nyuruh juniornya buat manggilin Sapam IPB. Oke. Nah, pas Sapam IPB ini datang, si Sapamnya bilang, teman kamu kenapa? Gitu. Si Wildan ngomong, teman saya kesurupan pak. Gitu. Nah, posisinya pas banget. Si Sapam ini tuh emang kayak biasa nanganin hal-hal kayak gini lah. Oke. Gitu. Ya udahlah. Di situ di saung itu ada posisinya mereka bertiga. Ada Pak Sapam, ada satu juniornya si Wildan sama si Wildan. Berempat sama si Eka kan. Nah, si Eka nih posisi ditidurin sama si Wildan. Di saung itu. Di saung itu. Nah, si Wildan megang kakinya. Oke. Jadi Wildan tuh di bawahnya si Eka kan gitu. Si Wildan megang kakinya Eka, si juniornya Wildan itu kayak megangin tangannya Eka, tapi tangannya ditaruh di perut gitu, ditekan gitu. Oke. Nah, si Sapam ini di atas kepalanya Eka sambil kayak mencet-mencetin jidatnya Eka gitu loh. Oke. Nah, udahlah. Si Sapam ini kayak nyoba baca-baca ayat yang kenceng gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Kayak ya biasalah kayak prosesi orang ngeluarin setan dari badan orang kayak gitu kan. Baca ayat-ayat sekenceng-kencengnya. Nah, pas banget si Sapam ini lagi bacain ayat yang tadi gue bilang. Si sosok ini yang ada di dalam Eka ini, dia langsung nangkis tangan juniornya itu. Yang tadinya kan tangan Yang nahan di perut. iya, tahan di perut kan tangannya. Nah, si Eka ini langsung nangkis tangan juniornya. Terus si Eka ini langsung nyengkram kepala si Sapam. Kayak ditekan kenceng banget gitu loh. Oke. Tapi Sapam tetap berusaha buat kayak ngeluarin si sosok yang ada di badan Eka ini. Tetap ngebaca-bacain Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, segala macam bla bla bla. Saya pada akhirnya alhamdulillahnya keluar tuh si sosok. Si sosok akhirnya keluar. Kayak prosesi ngeluarin si setan ini berhasil. Eka lemes kan. Mungkin kayak orang habis kerasukan kan capek banget kan. Nah, udah si Wildan tuh mutusin buat nggak ngelanjutin acara makrabnya lagi. Wildan sama si Sapam ini ngebubarin anak-anak. Dan setelah kejadian itu, kayak sekitar lebih dari 6 bulan 7 bulanan, si saung dan tempat yang emang dijadiin buat makrab anak-anak paguyuban Bandung ini udah nggak dipakai lagi. Ditutup. Ditutup sekitar 6-7 bulanan, Chef. Oh. Habis itu udah setelah 6-7 bulanan akhirnya dipakai lagi. Oh gitu. Anjrit. Tapi tadi yang pas lu bilang apa yang sosok yang ngomong karena kamu kotor itu gue kepikiran sih, soalnya gue tuh sering banget dikasih tahu kalau misalkan lagi di tempat kayak gitu dan lu lagi datang bulan tuh emang lu harus bersih banget karena pasti ada aja yang ngikutin atau gak lu ditempelin.